kan gitu ya. Makanya kemudian diberikan materi kepada kita untuk membahas tentang liabilitas dan ekuitas. Nanti juga gitu yang investing juga sama, tapi mungkin skopnya, ruang lingkupnya lebih kecil. Terus juga demikian untuk yang operating, itu juga nanti dibahas. Kalau operating kan berarti kita bisa lihat dari laporan laba rugi ya. Nanti dimulainya dari IS itu tadi, dari income statement itu tadi. Nah, baru kemudian yang terakhir, subtema yang terakhir itu analisis risiko. Analisis risiko itu nanti pada intinya, pada prakteknya kita akan kembali lagi mengulang dan nanti ada tambahnya dikit sih tentang bagaimana menghitung WACC. Apa hubungannya WACC dengan risiko? Nah itu nanti kita bahas belakangan. Nah kita balik lagi ke sini. Pokoknya intinya di arus kas ini kita akan membahas arus kas pendanaan, arus kas investasi, arus kas operasi. Di pertemuan kelima ini kita bahas arus kas pendanaan terlebih dulu dengan mengulas sumber pendanaan yang asalnya dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas itu ada di neraca, terus kemudian pernik-perniknya gitu ya, komponen-komponennya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, cara melakukan analisis itu ada di YouTube sampai malam-malam kemarin ya, sampai malam saya upload di YouTube sambil lihat Netflix, sambil lihat bola, sambil upload YouTube kan, multitasking. Tapi sudah diupload, kalau nggak salah masih ada yang kurang satu ya, nanti saya susulin deh. Nah, silahkan kalian lihat dulu itu di materi di YouTube-nya, tapi kalau yang sudah lihat atau kemudian sudah baca-baca materi sebelumnya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk diskusi, untuk mengajukan apa tuh namanya topik pertanyaan atau di topik diskusi. Nanti yang jawab Manda. Manda juga kayaknya udah belajar banyak tuh. Demikian 529, silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, gantian saya yang nanya loh ya. Halo, halo. Diem ini nggak ada pertanyaan atau sedang lihat materi atau sedang baca materi? Baca materi, Pak. Sedang baca materi, Pak. Iya, Pak. Sedang lihat materi, Pak. Yang baca ya? Oke, barangkali yang belum sempat lihat materi atau baca materi, sekarang baru lihat atau baru memahami materinya, saya minta tolong, Manda, kamu ceritain, Man, di pas kita kemarin untuk analisis arus kas itu bagian mana yang membingungkan, Man, atau bagian mana yang menarik begitu sehingga perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait di analisis arus kas pendanaan ini, Man. Oke, Pak, benar siapin dulu ya, Pak ya.
Tugasnya sudah ada yang submit belum? 529. Sudah ada yang selesai? Tugas yang mana ya saya? Saya juga lupa. Ya tugas yang itulah, analisis akuntansi. Laporan kelas. Oh, belum ya. Kalau laporan kelompok, apalagi ya? Maksudnya udah ada yang selesai belum kalau laporan kelompok? Sekarang berarti sedang itu ya, menyusun yang buat kelas ya? Oke, oke, oke. BTW, untuk kuliah kita ya, 529, saya mau nanya nih. Ini lagi di forum dosen lagi rame tentang ini nih, metode kuliah. Katanya kalau pakai Zoom, itu kan memang ini ya, pakai Zoom atau pakai Google Meet, memang butuh kuota yang lebih besar atau lebih banyak. Sedangkan kita ini sebagian besar pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu ya kemarin ya. Baru sekali kayaknya pakai WA Group. Ini kalian gimana nih 529? Nggak apa-apa pakai Meet, pakai Zoom, atau kita pakai WAG aja? Saya pribadi nggak masalah sih, Pak. Iya, Pak. Kayaknya Nggak masalah pakai apa ini? Nggak masalah mau pakai WAG atau mau pakai Zoom. Oke. Semua opsi bisa lah ya, Yasmin. Yang lain ada yang keberatan Ya. nggak? Nah, diem nih, bingung nih antara iya atau enggak nih. Kalau pakai Zoom tuh ini ya, maksudnya kita bisa langsung ngobrol begini gitu. Kalau pakai WA Group kan kita harus ngetik ya. Tapi anyway sih, saya oke sih dengan ini kalian, dengan metode kalian gitu. Dengan cara kuliah yang menurut kalian efektif. Yang jelas sih materi yang di YouTube itu yang jadi yang utama gitu untuk kita belajar ya. Pembahasannya bisa macam-macam, bisa pakai Zoom atau bisa pakai WA Group. Atau kalau mau pakai Discord tuh lebih ini nggak sih? Saya belum pernah tuh. Lebih hemat kuota nggak sih atau sama aja? kayaknya lebih hemat, Pak. Cuman kadang suaranya putus-putus gitu kalau di Discord, Pak. Kadang juga, gitu. menggema gitu, Pak, suaranya. Jadi nggak bagus juga ya, maksudnya nggak enak gitu dipakainya ya. Iya, Pak. Ya. Ya sudah, saya sih sebenarnya dari awalnya juga, udahlah nggak apa-apa pakai Zoom gitu. Tetapi kalau ada yang berkeberatan, disampaikan aja gitu. Jadi kita cari win-win solutionnya kayak gimana. Karena ternyata di kelas-kelas lain ada yang berkeberatan gitu. Nanti takutnya di 529 juga, tetapi karena nggak ditanya, nggak berani mengungkapkan gitu.
Iya kan belum dapat kan? Padahal anak-anak TK aja udah pada dapat loh. Beneran, Pak. Saya juga nggak tahu tuh. Kayaknya ya, menurut saya nih belum tentu benar. Karena STAN kan tidak berada di bawah dikti ya. Maksud saya nggak kayak universitas gitu. Yang universitas lain yang memang dalam koordinasinya dikti. Kayaknya kalau yang anak-anak di uni lain, di universitas lain, kayaknya mereka udah pada dapat juga gitu. Tapi karena STAN itu nggak langsung di bawah dikti, maka yang akan ngasih kuota itu lembaga gitu, STAN-nya maksudnya. Nah, dalam proses itulah barangkali kita masih menunggu ini, nggak tahu apakah bisa cepat atau dalam waktu dekat atau enggak gitu. Gimana, Man? Udah siap belum, Man? Ntar aku highlight poin-poinnya dulu ya, Pak, biar gampang. Oh gitu. Ya, bentar. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Yang saya baca di dampak operating list, Pak, itu kan dia ada menunda pengakuan beban dibanding finance list. Itu kenapa ya, Pak? Yang saya tahu kan operating list itu dicatat trend expand gitu ya, Pak ya? Oke. Nanti direspon Manda tuh. Ada yang lain? Satu lagi, Pak. Sama satu lagi yang dampak operating list itu kan dia memasukkan bunga dalam beban sewa. Setahu saya operating list
kayaknya nggak ada bunga deh, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Udah itu aja, Pak. Oke, sip. Tentang leasing lah ya intinya. Iya, Pak, benar. Coba kita tunggu Manda sebentar. Pak, ini udah jelasin yang tadi waskita dulu atau jawab pertanyaan dulu, Pak? Kalau nggak salah di waskitamu kan ada tentang leasing ya, Man ya? Nggak ada, Pak. Ada nggak sih? Nggak bahas. Oh, nggak ada ya? Nggak Hah? bahas. Nggak bahas, Oh, nggak Pak. dibahas. Nggak. Yang temuan kelompokmu itu loh, atau temuan kelasmu itu loh, nggak ada leasing ya? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Oke. Dari pertanyaan tentang leasing tadi itu dulu aja, Man. Nanti kamu terusin dengan yang analisis arus kas yang di waskita. Oh iya, tadi siapa Oktavianto ya? Bisa diulangi nggak pertanyaannya? Ya, yang dampak operating list, Mbak Manda, itu kan menunda pengakuan beban dibanding finance list. Itu sama memasukkan bunga dalam beban sewa. Itu maksudnya gimana? Mungkin saya lupa sih, Mbak. Menunda pengakuan Iya, beban. Kalau misalnya bedanya operating list sama financial list kan di situ pencatatannya, kalau misalnya operating list kita mengakuinya sebagai beban gitu, yang mana beban itu nantinya ngaruhnya kemana, misalnya ke pajak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nyatatnya pakai financial list itu kan lebih ke on balance sheet gitu, yang mana kita mencatat itu sebagai aset dan liabilitas, kita punya risiko juga di dalamnya, ada risiko yang harus kita tanggung, entah itu ntar kita masukkan perhitungan depresiasi juga, terus resiko-resiko aset lainnya misalnya rusak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang operating list itu memang nyatetnya cuma sebagai beban sih. Gimana? Gimana, Dek Oktavianto? Jadi yang operating list ini kan catatan expense ya, Mbak ya. Tapi dia ini maksudnya gini, kenapa menunda pengakuan beban? Bukannya kalau pengakuan run expense kan jadi langsung ngakuin ada beban gitu loh. Atau pendekatannya gitu, Mbak. Dulu kan ada pendekatan aset, ada pendekatan beban gitu. Atau gimana? Beban yang dimaksud di situ tuh maksudnya liabilities itu loh, kalau di capital list itu kan muncul liabilities ya. Iya, Pak. Di neraca ya? Iya, list liability.
Yang dimaksud menunda itu menunda, maksudnya di situ nggak muncul gitu, di neracanya itu nggak muncul. Padahal kan itu, apalagi dengan IFRS 16 yang sekarang ya, itu kan harusnya tetap kelihatan di neraca. Jadi seolah-olah itu di delay gitu. Yang kecatat hanya berupa rent expense aja, bener. Gitu. Jadi maksud saya jangan salah atau jangan salah memahami, membaca beban yang dimaksudkan di dalam materi. Maksudnya itu adalah liability sebenarnya. Itu Iya, Pak, ya. Pak Tafianto? Iya, Pak, paham. Sip. Terus yang kedua tadi apa tadi? Apa Man tadi, Man? Tentang interest ya? Nah, ini tentang leasing banget ini, tentang AKM, Man. Coba, Man. Gimana, Man, yang kamu ingat tentang leasing di AKM, Man? Loh, setahu aku itu Pak, kalau misalnya operating lease itu ya emang kita nyatetnya sesuai biaya kita yang keluarin dan mencatat itu sebagai rent expense gitu. Beda kalau sama yang capital lease itu kan ada perhitungannya lagi tuh, yang melibatkan interest dan lain-lain. Tapi kalau yang rent expense emang sesuai yang kita bayarkan sih, itu setauku. Atau mungkin teman-teman yang lain mau nambahin? Kan kalau nggak salah ada MLP ya, minimum lease payment itu kan? Nah iya Pak, itu kan di capital lease Pak. Itu di capital lease. Kalau perhitungan MLP kan ada ya, yang prinsipnya sih present value kan ya. Nah iya, salah iya, ya. iya. Ini aku udah belasan tahun lalu nih belajar KM, aku udah murtad dari akuntansi. Terus kalau rent expense itu ngitungnya gimana? Kalau di AKM? Rent expense perlakuannya biasa Pak, sesuai yang dibayarkan aja sih. Nah, komponen pembayarannya itu apa? Kalau di operating lease? Nah, itu kan kalau yang paling basic, paling default tuh yaitu Pak, antara misalnya nyatetnya sebagai pendekatan aset atau pendekatan beban gitu. Kalau misalnya beban kan langsung nyatet sebagai rent expense, atau misalnya pakai pendekatan aset nyatetnya sebagai prepaid rent. Terus nanti ketika bebannya udah dipakai ada adjustment-nya. Kayak gitu sih Pak. Tapi penghitungannya nggak diajarin ya kalian ya? Kalau MLP kan ada rumusnya. Kalau rent expense, dapat rent expense-nya dari mana itu nggak ada di materi AKM sekarang? Kayak biasa Pak. Kayak biasa kok. Ini misalnya bayar 1 juta. Nah, itu 1 jutanya diperoleh dari mana, gimana rumusnya atau formulanya atau cara ngitungnya? Nggak ada sih Pak. Setahu kok aku kayak lupa-lupa dikit. Atau teman-teman yang lain mungkin ingat. Setahu aku memang sesuai yang dibayarkan aja sih Pak. Iya, makanya. Terus kemudian pertanyaannya yang dibayarkan tuh ngitung gimana gitu. Given Pak. Given ya, kalau di soal ya. Padahal harusnya kan enggak. Kayaknya tuh ada ininya deh, ada komponen ininya, marginnya gitu. Dari rent expense atau cicilan, bukan cicilan ya, pembayaran sewa per terms-nya atau per periodenya itu sebenarnya itu ada komponen-komponennya gitu di dalamnya. Yang pertama itu ada capital cost recovery sebenarnya. Capital cost recovery itu sebenarnya unsur dari capex dari barang yang disewa itu gitu. Baru dari capital cost recovery itu kemudian ada margin. Nah, margin ini perhitungannya sebenarnya secara substansi sih sama kayak menghitung itu ya, menghitung keuntungan, menghitung kalau di MLP itu menghitung interest-nya, menghitung tingkat suku bunganya gitu yang di require atau yang diminta oleh si owner. Jadi kalau mau dipecah lagi ke rent expense-nya, sekali lagi itu ada tuh komponen-komponen yang menyusun rent expense. Makanya kemudian di situ disebutinya juga ada margin dari owner itu. Itu yaitu saya sudah baca lebih dari 10 tahun lalu.
Itu PSAK berapa sih leasing itu? Ada yang hafal nggak? Oke, saya coba buka catatan 10 tahun yang kemarin. Barangkali ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Atau kita dengerin Manda dulu, gimana dia kemarin melakukan analisis arus kas pendanaan di Waskita? Iya Pak, dengerin Kak Manda Boleh dulu. agak mendengar, Pak. Silakan Man, kamu Pak bisa izin share ceritain. screen Man. ya Pak? Izin Bisa share kan? screen. Bisa, bentar. Udah muncul belum, teman-teman? Udah. Oke, langsung ya. Kemarin kan salah satu bagian dari analisis Waskita juga ada bahas tentang cash flow-nya. Nah, di sini mungkin aku highlight beberapa poin untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di cash flow. Kan ada 3 nih, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari investasi, sama arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, terus dari analisis ini, ambil dari statement of cash flow-nya ya. Bentar aku zoom. Nih, yang pertama, di tahun 2016 itu, akun dari aktivitas operasi turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, di sini aku tunjukin, kan di sini analisis statement of cash flow-nya ada 4 tahun, dari 2015 sampai 2018. Nah, kalau di 2015 ini, kas bersih atau net cash dari aktivitas operasinya si Waskita tuh masih positif. Sedangkan 3 tahun selanjutnya, yaitu 2016, 2017, 2016 sama 2017 dia negatif, tapi di 2018 positif lagi. Nah, di situ terus identifikasikan sebenarnya penyebabnya apa sih, kenapa kok tahun 2016 sama 2017 ini net cash from operating activities-nya bisa negatif, kayak gitu. Terus di sini dijelasin bahwa ada penurunan dari income from customer dan kenaikan dari payment to supplier dan pihak ketiga. Terus di sini dilihat lagi sebenarnya kenapa kok ada perbedaan signifikan gitu. Nah, di sini kan diidentifikasi nih di tahun 2015 sama 2016 dan ternyata didapatkan bahwa penerimaan dari pelanggan, aku highlight dikit, itu dibandingkan tahun 2015 itu kan emang turun. Nih dari 11 triliun ke 9 triliun turun kan. Terus selain penerimaan atau inflow-nya ternyata pembayaran atau outflow-nya juga naik. Jadi inflow-nya turun sedangkan outflow-nya naik. Nah, di sini pembayaran kepada pemasok dan juga pihak ketiga naik dari 10 triliun jadi 14 triliun. Nah, di sini yang menyebabkan cash flow di sini memang turun gitu, bahkan sampai negatif dari operating activities. Nah, terus penyebab lain adalah di sini pembayaran pajak yang cukup tinggi di tahun 2016. Terus lanjut lagi, itu tadi yang operating. Terus selanjutnya mengidentifikasi aktivitas investasinya. Nah, terus ternyata Waskita itu ada kenaikan dari time deposit. Nah, di sini baca di laporannya.
arus kas dari aktivitas investasi gitu ya. Di sini kan ada kenaikan juga, kenaikan outflow arus kas dari aktivitas investasi yang mana nih tahun 2015 dia depositonya padahal 0. Sedangkan di tahun 2016 dia keluar sebesar 5 triliun gitu. Berarti disimpulkan bahwa 2016 ini memang mereka banyak melakukan aktivitas investasi gitu. Salah satunya yaitu penempatan deposito. Terus selanjutnya lagi dari financing section-nya, bentar. Dari financing section, kenaikan yang signifikan itu karena ada nih pinjaman short term dari non-bank. Nih, bentar. Ini aku highlight ya, penerimaan pinjaman lembaga keuangan non-bank yang jangka pendek dari cuma 289 miliar, jadi 3 triliun 923 miliar sekian. Ini kan berarti angkanya sangat signifikan gitu kenaikannya, di mana dia dapat pinjaman non-bank dan itu jangka pendek. Terus, nah di sini bisa diidentifikasi bahwa kan mereka kan terima nih pinjaman jangka pendek non-bank. Di situ dapat kesimpulan bahwa mereka tuh atas pinjaman yang mereka terima itu mengandung risiko likuiditas gitu, karena itu kan jangka pendek yang mana jumlahnya signifikan langsung naik, itu mereka terima pinjaman yang berarti dalam pelunasannya juga itu dalam jangka pendek gitu. Jadi ada resiko likuiditas di situ. Terus di 2016, tadi kan ada penurunan cash flow dari operating activities. Nah, kayaknya ini udah aku singgung juga sebelumnya, kalau di perusahaan konstruksi, khususnya Waskita ini emang ada turnkey system gitu, namanya turnkey, yang mana mereka itu terima pembayaran atau pelunasan proyek setelah proyek itu diserah terimakan, atau dalam kata lain setelah proyek itu selesai. Berarti kan selama berjalannya proyek itu, selama masa konstruksi itu mereka cari pembiayaan gitu dari luar. Padahal pelunasannya baru nanti ketika udah selesai. Terus di tahun 2017 buka lagi. Nah, di sini ada penerimaan dari pelanggan yang cukup signifikan kan kalau dibandingin di tahun 15 sama tahun 16. Di sini 11 triliun terus turun, tapi di 2017 naik secara signifikan, bahkan lebih dari 2 kalinya kan. Nah, tapi kenaikan penerimaan itu juga diikuti dengan increase in cash paid to supplier, dilihat lagi. Nah, walaupun mereka dapat pembayaran gitu ya dari pelanggan, mereka juga diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok atau pihak ketiga juga. Di sini kan 10 triliun, 14 triliun, jadi 31 triliun. Ini kan juga angka yang signifikan gitu. Berarti memang mereka ketika banyak terima pembayaran dari pelanggan, itu mereka juga sekaligus melunasi pembayaran kepada pemasok dan juga ke pihak ketiga. Jadi ini seimbang gitu antara penerimaan dan pembayaran di aktivitas operasinya mereka. Terus di tahun 2017 juga mereka ada akuisisi intangible aset gak berwujud. Itu salah satu aktivitas investasinya mereka. Ini aku highlight juga, yang mana perolehan aset tidak berwujud di tahun 15 dan 16 hampir sama, tapi naik di tahun 2017. Itu dari aktivitas investasinya mereka. Terus di aktivitas financing-nya, tahun 2017 mereka naik di bagian ini nih. Penerimaan pinjaman bank sama pembayaran pinjaman bank, yang mana mereka tuh banyak banget terima pinjaman bank yang tadinya 20 triliun, jadi naiknya cuma sedikit, jadi 29 triliun,
terus naik secara lumayan signifikan gitu 50 triliun gitu. Tapi diseimbangi juga ketika mereka banyak menerima pinjaman bank, mereka juga melunasi pinjaman bank. Di sini kan jumlahnya juga 17 triliun ke 18 triliun, dan di tahun 2017 mereka banyak sekali melunasi pinjaman bank. Yang ini 33 triliun. Terus tahun 2018 dan selanjutnya nih naik lagi kan. Kalau dibandingin 2015 kenaikannya cukup signifikan. Kenapa? Terus dibaca lagi penjelasannya. Salah. Kenapa? Karena cash receipt dari customer itu naik hampir 2 kalinya dari tahun yang lalu. Nah, dari sini yang aku highlight biru, penerimaan dari pelanggan dari 28 triliun jadi 49 triliun. Ini kan mengindikasikan bahwa ketika proyek selesai, nah mereka baru terima pembayarannya. Nah, di sini tahun 2018 itu mereka banyak banget terima pelunasan gitu dari pelanggan, sehingga cash flow dari aktivitas operasinya mereka pun nggak minus kayak tahun-tahun sebelumnya, karena mereka banyak terima pembayaran. Diseimbangi juga dengan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga. Jadi itu emang kayak udah seimbang antara ketika mereka nerima dari pelanggan gitu pelunasan, mereka juga membayar ke pemasok dan juga pihak ketiga. Sedangkan di arus kas investasi nggak ada kenaikan atau penurunan yang terlalu signifikan. Di sini terus net cash provided by financing high increase, dilihat lagi. Nah, di sini juga sama kayak tahun sebelumnya sih. Dia banyak banget terima pinjaman bank dan juga banyak dan juga diseimbangi dengan pelunasannya. Jadi di sini secara aktivitas financing-nya sendiri juga nggak beda jauh gitu. Itu kalau misalnya menganalisis cash flow kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi ketika mulai dari atas, mulai dari aktivitas operasinya gimana, terus dihubungkan dengan aktivitas investasi dan pendanaan, yang mana kalau misalnya dalam menjalankan aktivitas operasi kan kita memang butuh pendanaan gitu, dan juga invest ke aset-aset perusahaan. Itu yang bisa dihubungin dari cash flow. Itu mungkin teman-teman gambarannya. Udah ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau bahas materi, terserah sih. Oke, thank you Man ceritanya. Bagaimana dulu ini ya, jungkir balik menyelesaikan report ini ya. Dalam konteks waskita itu tadi seperti yang diceritakan oleh Manda ya, bagaimana mereka melakukan analisa arus kas dari sebuah perusahaan konstruksi gitu. Nah, ini nanti tentu dikaitkan dengan yang topik yang sekarang, kita mencoba melihat dari sisi perusahaan apa tuh namanya farmasi ya. Ada beberapa bisnis proses yang tentu berbeda. Ini tadi yang Manda cerita ada project yang turnkey segala macam, itu kan memang ininya dekatnya atau praktek bisnisnya kan memang dilakukan di perusahaan konstruksi gitu. Nah kalau farmasi nanti mungkin kita akan lebih banyak. Kalau pendanaan nih menurut saya juga challenging ya kalau di farmasi. Itu pendanaan apa investing ya? Yang dia membeli, ada yang dia membeli anak perusahaan itu kan investing, tetapi kan dia mendapatkan pinjaman jangka pendek yang sangat tinggi itu dari 2018 ke 2019 kalau dilihat di laporan keuangannya. Nah itu kan sebenarnya ada unsur financing juga yang dilakukan, cuman kemudian dari mana pendanaan ini itu yang perlu dieksplorasi lagi gitu, karena memang
tahapan pertama dalam melakukan analisis arus kas pendanaan ini mengetahui itu tadi liabilities itu muncul dari mana dan kemudian dipergunakan untuk apa gitu. Selain tentu ekuitas ya. Tapi kayaknya kalau ekuitas di kimia farmasi dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan saham dan lain sebagainya. Jadi relatif dari sisi ekuitasnya nggak ada ini yang perlu diperhatikan, tetapi dari sisi liabilitasnya itu ada hal-hal yang patut menjadi perhatian gitu ya, karena ada itu tadi perubahan liabilitas yang cukup signifikan di 2 atau di 3 tahun terakhir. Itu kalau mau dikaitkan atau dihubungkan dengan kimia farmanya. Terus yang pertanyaan tentang operating list itu saya submit itu ya, bukan submit sih saya post satu paper yang intinya ya pada pokoknya itu si Damodaran tuh bilang bahwa operating list itu di dalam menentukan atau di dalam menghitung operating expense itu juga ada unsur sebenarnya return yang ingin atau yang mau dicapai oleh si penyewa gitu, oleh si lessor gitu. Jadi tidak seperti yang saya nggak tahu di pelajaran kalian di AKM ya, apakah memang seperti diceritakan oleh Manda tadi di angkatannya Manda kan itu given gitu, operating expense-nya udah dikasih sekian gitu. Yang ada perhitungannya kan di MLP doang ya, di capital list. Kalau di operating list itu juga sebenarnya ada unsur komponen itu juga gitu. Walaupun itu lebih dekat nanti dibahasnya dalam konteks finance ya, di konteks manajemen keuangannya gitu. Nah, bagaimana kaitannya, bagaimana cerita detailnya itu kalau kalian tertarik bisa dibaca di paper yang saya kasih itu di WA group gitu ya. Jadi intinya di operating list juga ada unsur margin atau yang kemudian substansinya adalah interest itu tadi. Itu saya balikin ke kalian 529, mau ada yang ditanyain secara umum, baik yang terkait dengan report maupun yang materi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak, kalau semisal di analisis akuntansi kemarin kan, kalau semisal ada kayak potensi bias gitu kan ada istilah ando gitu ya Pak. Kalau di analisis financing gini ada kayak semacam ando gitu atau enggak ya Pak? Atau sama ini Pak? Kalau di analisis akuntansi kemarin kan outputnya kan laporan keuangan recasted. Kalau di financing gini outputnya apa ya Pak? Apakah hanya analisis yang dipaparkan oleh Kak Manda atau bisa yang lain? Oke. Silakan Man, direspon. Gimana itu? Jadi ini salah satu yang aku dengar di YouTube-nya Pak Eko juga ya. Openingnya materi week 5 gini. Bahwa kan iya kan kita kan sebelumnya udah melakukan dua segitiga analisis pertama. Yang pertama analisis base, yang kedua analisis akuntansi, yang mana kemarin banget kalau kita setelah melakukan analisis akuntansi itu outputnya recasted financial statement. Nah, yang mana recasted financial statement itu kan isinya kita tuh sebelumnya mengidentifikasi nih ada biasnya tuh di mana aja, ada distorsinya di mana aja, yang mana selanjutnya bias atau distorsi itu kita hilangkan gitu supaya tujuannya laporan keuangan lebih refleks kenyataan bisnis yang ada di lapangan. Nah, terus pertanyaannya kalau analisis keuangan tuh ada nggak sih ando? Nah, sedangkan gini, kalau misalnya kita melakukan analisis keuangan yang dibagi jadi 3, ada analisis profitabilitas, analisis resiko, sama analisis cash flow. Recasted financial statement tuh jadi input gitu, input kita dalam melakukan financial analysis, yang mana nanti outputnya ya hasil analisisnya kita tadi. Kalau misalnya ditanya ada ando-ando lagi atau enggak, ya itu udah kita lakuin di segitiga kedua gitu. Segitiga yang analisis akuntansi, tapi di analisis keuangan yang sekarang ini
ya recasted financial statement itu jadi input, bukan jadi output lagi. Gitu, Dek. Siapa tadi? Oh, berarti jadi input ya, Kak? Oh ya, Iya, Pak. jadi input. Ya, jadi kan itu kan empat segitiga analisis kan berkelanjutan gitu. Dari segitiga pertama ke segitiga kedua, segitiga ketiga, terus keempat gitu. Jadi emang berkesinambungan dari analisis akuntansi itulah yang kita bawa ke segitiga ketiga gitu. Nggak usah recast lagi karena itu udah segitiga kedua. Oh ya, Kak. Terima kasih, Kak. Sip. Ada yang lain? Izin bertanya Pak dan Kak Manda. Oke, silakan. Tentang off balance sheet financing yang di mind map Pak Eko itu kan kalau agreement sama arrangement-nya ada dua, yang purchase agreement and throughput agreement sama take or pay arrangements. Itu kalau dalam praktiknya itu bisa nggak kayak dua-duanya itu terjadi dalam satu transaksi gitu Pak. Misalkan kalau contohnya yang vaksin itu perusahaannya ini udah ada kesepakatan kalau membeli vaksin, tapi juga sekaligus dia menyebutkan jumlah vaksinnya itu kuantitasnya segini. Itu bisa nggak, Pak? Oke. Ada yang lain? Oke, kita diskusi ya. Kalau di kelas kita dulu membahas detail tentang ini nggak, Man, ya? Off balance sheet financing ya? Nggak detail cuma kayak contohnya doang gitu. Oke. Tapi nggak tahu detail. Contoh ini ya. Contoh masing-masing ini. Apa yang disebut off balance instrumennya gitu. Iya. Oke, kalau pertanyaannya adalah apakah throughput agreements dan take or pay itu ada di dalam sebuah atau ada di dalam satu transaksi? Ya kalau kita mau bukan paksain juga. Apakah kemungkinan itu ada gitu ya? Ya ada gitu. Bisa jadi dilakukan oleh perusahaan. Tapi sebenarnya lebih ke kalian tuh di off balance sheet itu harus memahami kenapa sih perusahaan itu kok katanya dia membuat laporan keuangan itu kan biar informasi atau kinerjanya, output hasil kerjanya gitu ya, itu kan bisa dibuat atau bisa dilaporkan dalam satu bentuk report yang report itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dari user gitu ya, dari pengguna laporan keuangan kan gitu. Tetapi dalam prakteknya itu ternyata tidak semua itu ditaruh gitu, tidak semua itu dimunculkan, tidak semua itu ditulis di dalam laporan keuangan. Nah itu yang disebut dengan on balance sheet. Jadi ya namanya juga on balance sheet berarti ada di balance sheet. Tapi juga ada transaksi-transaksi yang sebenarnya ini kalau dalam praktek kesehariannya itu banyak yang dimunculkan gitu, yang kemudian disebut dengan off balance sheet. Tapi mungkin timbul pertanyaan apakah ini nanti nggak jadi temuan dalam audit. Nah itu case by case ya. Ada memang off balance sheet itu yang memang itu tidak sesuai dengan praktek gitu ya, atau dia itu sifatnya menyalahi standar gitu. Nah itu kalau itu masuk dalam audit gitu, masuk dalam temuan audit kalau ditemukan oleh auditor ya. Tetapi bahasan kita sebenarnya sekali lagi kalau analisis laporan keuangan ini kita nggak ngomongin lagi tentang audit gitu. Berarti transaksi-transaksi itu secara standar atau secara ketentuan itu memang ada atau setidaknya
tidak diatur secara spesifik gitu di standar akuntansi. Jadi kalau si perusahaan itu menggunakan strategi off balance sheet ini juga bisa gitu. Nah, contohnya yang paling sering muncul off balance sheet itu dari berbagai macam contoh yang lain ya. Itu adalah itu tadi throughput agreements dan take or pay. Terutama take or pay itu. Take or pay itu banyak sekali loh sebenarnya praktek di lapangannya gitu. Jadi kontrak jual beli begitu, tetapi sebenarnya terkandung unsur apa tuh namanya ya, kayak semacam keharusan ya, karena sudah dibatasin minimal nanti pembeliannya harus sekian ribu produk gitu, atau sekian banyak produk, atau sekian kalau contohnya di listrik ya sekian puluh, sekian ratus megawatt itu harus dibeli. Nah itu kalau ada ketentuan seperti itu kan kayak ini ya, kayak sudah ada keharusan gitu. Karena kalau nggak ditepati atau nggak membeli sejumlah yang dipersyaratkan, tetap aja nanti invoice-nya itu, tagihannya itu adalah sejumlah yang disepakati tadi gitu. Jadi udah kayak keharusan, udah kayak kewajiban aja kita harus belinya sejumlah itu. Nah itu yang kemudian memunculkan ini sebenarnya kan apa namanya beban gitu yang seolah-olah kayak nggak muncul gitu di neraca. Sebenarnya juga nggak akan menjadi masalah kalau ininya itu apa tuh namanya ya, forecasting bisnisnya itu jalan, karena ketika perusahaan itu membuat kontrak take or pay misalnya gitu ya, itu pasti sudah diperkirakan tuh bahwa nanti barang yang akan saya beli ini itu nanti akan bermanfaat gitu. Ambil contoh kayak PLN gitu ya, ketika dia mengambil kontrak membeli listrik dari swasta, itu PLN itu punya proyeksi bahwa nanti penjualan listrik atau kebutuhan atau demand listrik dari masyarakat, dari pabrik, dari industri itu akan naik per tahun sebesar misalnya X% gitu. Nah, awalnya tuh pasti begitu, jadi nggak ngarang-ngarang juga, nggak asal-asalan juga tuh bikin take or pay kontrak gitu-gitu. Nah, masalahnya adalah ketika forecasting itu tidak sesuai dengan yang diperkirakan sebelumnya ya. Misalnya kayak sekarang nih, ambil contoh sekali lagi PLN gitu ya. Sekarang itu kan banyak pabrik yang hold dulu ya produksinya ya, karena nggak ada demand-nya gitu, produknya nggak ada yang beli. Nah, otomatis kan demand listriknya, pabriknya kan juga turun karena produksinya diturunin gitu. Nah, ini yang kemudian bagi PLN yang tadi sebelumnya sudah masuk atau sudah melakukan kontrak jual beli take or pay ini menjadi beban gitu. Karena forecastingnya itu ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu, atau tidak sesuai dengan yang dipikirkan, yang direncanakan di laporan atau di perencanaan bisnisnya. Akhirnya kan kemudian take or pay-nya tetap harus jalan tuh, harus tetap membeli sejumlah listrik yang dipersyaratkan. Nah, akhirnya listrik itu dibeli, tetapi demand dari masyarakat itu turun gitu. Terus listriknya buat apa? Buat nyetrum siapa gitu? Ya terserah PLN mau nyetrum siapa gitu ya. Nah, posisinya tuh hari ini adalah mereka tuh kelebihan pasokan listrik, jadi nggak tahu nih listrik mau buat apa gitu. Nah, itu dari konteks itu kemudian muncul bagaimana off balance sheet ini bisa akan sangat mempengaruhi perusahaan. Itu kalau diceritain gitu. Kalau pertanyaan adalah mungkin atau enggak, ya mungkin aja sih. Itu ya tentang off balance sheet. Itu sebenarnya menarik banget tuh off balance sheet. Itu di AKM ada nggak off balance sheet? Dibahas nggak? Dibahas tapi dikit banget Pak kayaknya Pak. Oh ada tapi ya uraian tentang itu ya. Iya pas waktu tentang leasing juga Pak. Oke, karena membahas operating lease itu bagian dari off balance sheet gitu ya, kaitannya ke situ ya. Iya Pak. Kan udah dibagi tuh yang PSAK-nya itu kan IFRS 16 tuh. Jadi kayak operating lease sama finance
financing list itu udah benar-benar beda aja gitu Pak, finance list. Jadi kayak nggak ada memungkinkan yang sifatnya itu operating list tapi dijabarkan itu di menggunakan aturan-aturan yang di finance list gitu enggak. Ya. Dan begitu juga sebaliknya kan ya. Kalau capital ya sudah jelas capital, nggak mungkin jadi operating. Terus kalau operating ya sudah jelas operating, nggak mungkin jadi capital. Yang ada 5 kriteria itu kan. Betul Pak, begitu. Ya itu sekali lagi kalau kita baca textbook gitu ya, kita baca buku, kita kuliah berdasarkan buku ya, kita memang mendapatkan informasinya bukan sesederhana itu, tetapi saya mau bilang ya sejelas itu bahwa yang hitam ya hitam, ya putih gitu, nggak ada tuh abu-abu. Padahal nanti kalau di kenyataan tuh lebih banyak tuh abu-abu yang kita di situ harus milih. Kayak leasing tuh sebenarnya konteksnya, prakteknya tidak semudah itu juga. Kemudian kita bisa, ini sih sebenarnya capitalis apa operating lease sih gitu. Kok ini punya sifat capital, tapi kok dicatatnya operating, atau sebaliknya ini tuh harusnya sifatnya tuh operating, tapi kok dimasukin ke capital gitu. Jadi nggak seperti yang semudah kita bisa identifikasi dengan membaca standar gitu loh. Nah itu konteks kita di sana sebenarnya. Nah, itu contohnya yang di Garuda itu kan gitu tuh. Gitu. Nah itu menariknya. Oke, yang lain ada lagi tentang materi atau sudah cukup? Izin bertanya Pak. Atau tentang tugas? Ya silahkan. Yang tentang kontingensi itu Pak, kan dia prinsipnya konservatisme. Nah itu kan ada dilihat dari probabilitas kejadiannya ya Pak, yang 51 sampai 99%. Nah itu perhitungannya tuh gimana Pak? Kok bisa 90% gitu ya? Iya kok, maksudnya bisa tahu dia probabilitasnya tuh segini gitu tuh dapatnya dari mana Pak? Gimana Man? Yang tentang hitung itu Man? Dulu Man? Manda? Bentar, ini teman-teman yang lain mau nanggepin dulu nggak? Silakan, kita diskusi ya. Per AKM-an. Tadi siapa yang jawab AKM 1? Izin menjawab Pak, tapi nggak perhitungan real gitu Pak. Kalau secara teori deh. Iya, kalau dosen saya dulu menjelaskan Pak, dia misalnya kayak legal hukum gitu kan Pak, maksudnya biaya hukum. Nah itu kan biasanya kalau biaya hukum itu kan ada pengacaranya gitu kan Pak, ada ada kuasa hukumnya. Nah nanti dari pihak direksi atau pihak manajemennya tuh bakal nanya, kira-kira kalau masalah ini kemungkinan menang atau kalah gitu. Nah kalau si kuasa hukumnya bilang kemungkinan besar kalah, maka itu bakal dianggap sebagai probable. Nah kalau probable itu kan berarti kita menganggapnya sebagai kewajiban kontingensi Pak. Gitu. Kalau dulu di AKM 1 yang saya pelajari. Mohon koreksinya, Pak. Nah, iya, setahu aku kalau misalnya throwback dari AKM kayak gitu ya teorinya ya. Dimana ketika manajemen itu membuat estimasi berdasarkan prinsip konservatisme, estimasi kontingensinya, terus itu bisa membuat estimasi kewajiban kontingensi secara andal gitu. Mereka tuh kayak gimana ya, kok nggak jelas untuk menghitung kewajiban kontingensinya. Itu kalau itu kan berarti probabilitasnya kecil. Di sisi lain juga misalnya tadi kalau contohnya ada pengadilan atau litigasi gitu, terus misalnya kalah, itu kan udah pasti probable gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa diestimasi secara andal, itu kewajiban kontingensinya nggak dinyatakan sih di laporan keuangan. Setauku dulu waktu AKM. Atau ada yang mau nambahin? Izin bertanya Kak.
kontingensi itu dia melibatkan ini ya, kayak keahlian profesi yang lain gitu. Kayak misalkan tadi terkait dengan hukum, berarti kan harus kerjasama sama si orang hukumnya. Terus misalkan terkait dengan asuransi gitu kan, kemungkinan dan sebagainya yang di masa depan itu berarti lebih kayak butuh tenaga si aktuaria untuk memperhitungkan. Kalau akuntan kan mungkin nggak sampai ke ranah itu, gitu bukan Kak? Kalau menurutku ya mungkin dari sisi manajemen pasti butuh itu sih, butuh pihak-pihak yang ya memang ahli pada bidangnya gitu untuk menilai kewajiban kontingensi yang mungkin terjadi di masa depan. Berarti itu kayak kira-kira aja ya Kak, estimasi aja ya Kak? Persen-persenannya itu. Oh ya, dan dari estimasi mereka tuh kan pasti bermacam-macam gitu. Ada yang ya tadi sebenarnya di luar 51 sampai 99% ini juga ada yang 0 sampai sekian persen kayak gitu kan, ada tingkatannya. Tapi kalau misalnya memang yang aku tahu kalau misalnya manajemen nggak capable, nggak mampu untuk membuat estimasi secara andal, itu memang nggak dinyatakan di laporan keuangan. In case di sini prinsip konservatisme untuk menentukan kontingensi itu mereka memang probable kok, ada kok kemungkinan kewajiban kontingen ini yang perlu kita cantumkan, dan itu emang harus dinyatakan di laporan keuangannya. Itu. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Iya, itu benar tuh secara teori tadi ya. Kewajiban kontingen misalnya tadi contohnya memang paling gampang tuh kalau ada proses pengadilan gitu. Ada kasus yang melibatkan perusahaan, terus kemudian berpotensi nanti kalau gugatannya itu kalah atau ini ya diminta untuk membayar sejumlah ganti rugi misalnya begitu. Nah, itu kan menjadi beban tuh nantinya. Nah, terus kemudian dilakukan pengukuran sebelumnya, kira-kira sih mau dicadangin gitu. Kalau misalnya beneran kalah tuh nggak kemudian membebani langsung ke neraca ya, nggak langsung membebani ke perusahaan gitu, tetapi sebelumnya sudah dilakukan penyisian di contingent liabilities. Ini tuh kalau prakteknya gini loh, teman-teman, kewajiban kontingen tuh. Misalnya tadi ada proses pengadilan gitu ya, tentang misalnya gugatan apalah aset atau lahan atau apa gitu. Nah, itu kan pertama misalnya dimulai dari pengadilan tingkat pertama itu loh. Apa tuh namanya? Pengadilan apa? Yang di tingkat pertama negeri ya. Saya juga nggak hafal tuh. Tinggi apa negeri? Negeri dulu ya, di pengadilan yang di tingkat kabupaten itu. Negeri. Ya benar kan, negeri kan. Terus kemudian kalau nggak puas bisa naik banding gitu kan, sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke MA, dan bahkan sampai kasasi dan peninjauan kembali. Nah, itu tuh dalam proses ini kan bisa bertahun-tahun nih, gitu. Bisa dalam jangka waktu lama gitu. Nah, dalam prakteknya itu sebenarnya nanti itu ada bagian atau ada divisi di perusahaan, namanya manajemen risiko ya, risk management unit. Itu tuh dia bertugas untuk melakukan penghitungan atau untuk melakukan estimasi ini, melakukan istilahnya tuh risk register, melakukan register dari risiko. Ini kira-kira menang atau kalah ya gugatan ini ya gitu. Nah, itu tuh angkanya sebenarnya awalnya dari si risk management unit ini atau si manajemen risiko ini. Nah, ini kalau di perusahaan yang sudah menerapkan GCG ya, Good Corporate Governance, yang berdasarkan ISO itu, kalau nggak salah ISO 31.000 ya. Nah, itu tuh sudah menghitung tuh berapa. Nah, kemudian dalam proses ininya ya, dalam proses dia memunculkan
risk register itu atau probability itu kan muncul sebenarnya di laporan keuangan. Kalau kita lihat di annual report itu ada loh kalau mau dibaca. Nah, untuk menentukan itu tuh memang dia berkonsultasi dengan misalnya lawyer dari perusahaan gitu ya, bagian hukum, legal division, apa lawyer yang memang disewa khusus untuk membantu perusahaan dalam kasus itu gitu. Nah, itu tuh di situ tuh sudah ada diskusi. Nah, di diskusi itu sebenarnya juga tidak melulu dari divisi manajemen risiko yang kemudian menentukan atau menghitung tadi probabilitas tadi, tetapi juga ada unsur apa tuh namanya oversight ya istilahnya tuh, atau unsur yang juga memonitor dari sisi owner, dari sisi komisaris dalam hal ini ya. Karena komisaris kan ditugaskan owner untuk mengawasi kegiatan perusahaan tuh. Nah, si komisaris itu kemudian juga membentuk komite manajemen risiko namanya. Jadi selain komite audit yang dibentuk oleh dibentuk oleh komisioner ya, dibentuk oleh BOC, itu juga ada komite manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini juga ikut ngeliatin nih bagaimana si kepatuhan atau si manajemen risikonya perusahaan, divisi manajemen risiko itu membuat probabilitas ini gitu, yang di dalamnya juga sebenarnya ada lawyer atau bagian hukum dari perusahaan. Nah, itu kemudian diputuskan terus kemudian masuk di dalam annual report. Dalam annual report karena biasanya jangka waktunya itu panjang gitu ya, maka di setiap annual report, kalau annual report itu kan jelas ya, dari namanya aja sudah annual gitu, setiap tahun dikeluarin. Nah, nanti kita bisa lihat tuh dari annual report tahun X sampai X plus 1 sampai X plus 2 gitu, itu kita bisa lihat bagaimana analisis risiko dari manajemen ya terhadap proses pengadilan atau proses litigasi yang sedang berjalan. Jadi sifatnya ini bukan satu angka yang kemudian dibawa terus gitu, tetapi dia itu kayak living numbers ya. Living numbers tuh dia setiap ada perubahan yang nanti dilakukan adjustment, dilakukan revisi, dilakukan perubahan gitu sesuai dengan konteks atau sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Gitu sih kalau mau diceritain detailnya. Tapi intinya semua itu adalah asalnya estimasi gitu. Tapi bukan estimasi yang sekedar ngarang-ngarang atau sekedar nebak-nebak, bukan, tetapi ada profesional judgment yang dilakukan. Dan bukan hanya satu atau dua pihak saja ya, misalnya tadi itu tergantung lawyer ya, enggak juga sih. Nah, itu ada proses gitu dari manajemen risk perusahaan, dari bagian legalnya ya, bagian hukumnya dari perusahaan, dari lawyer yang disewa, juga ada bagian oversight dari komite manajemen risiko sebagai wakil dari komisaris dan owner ya, pemilik perusahaan. Gitu kalau mau diceritain detailnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Wah, udah jelas semua nih kayaknya. Oke, kalau udah jelas, gantian saya yang nanya ya. Manda, siapkan catatanmu, Man. Ya. Oke, saya mulai dari mana ini? Saya pilih-pilih dulu lah. Yusma, ada Yusma? Yusma? Ada Pak. Ada ya. Oke, Yusma, saya mau nanya dong. Jadi apa nih tujuan kita belajar analisis arus kas pendanaan, Yusma? Tujuannya mengetahui sebenarnya perusahaan itu dengan investasi di mana atau apa itu apakah sesuai atau tidak gitu, Pak? Sesuai atau tidak itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan investment decision-nya. Oke, investment decision itu bisa dilihat di mana, Yusma? Bisa dilihat di neraca bagian liabilitas sama ekuitas mungkin, Pak. Oke.
di bagian liabilitas dan ekuitas. Kenapa liabilitas itu disebut dengan investment decision? Karena dari situ kita bisa Oh, oke. Kalau itu bukannya ini ya, hutang malah ya. Hutang kok investasi sih? Investment decision kan berarti keputusan investasi. Kalau liabilitas kita mempunyai hutang gitu, baik jangka pendek atau jangka panjang. Loh ini kita hutang apa investasi nih? Kan beda ya. Kalau hutang ya kita harus bayar, kalau investasi malah kita nanti mendapatkan return. Gimana Yusma? Sebenarnya investment decision itu terlihat di mana? bisa lihat di neraca, Pak. Di neraca bagian? Liabilitas sama ekuitas. Liabilitas sama ekuitas. Nah, itu pertanyaan saya tadi begitu. Kalau liabilitas itu kan berarti ini kita ya, kewajiban kita ya, utang lah, katakan begitu, obligasi. Nah, itu kok bisa disebut dengan investment decision itu bagaimana? Orang kita harus bayar kok. Kalau investasi itu kan malah kita nanam duit gitu ya, atau kita melakukan investasi gitu. Gimana kok liabilitas itu disebut dengan investasi? Ayo. Karena itu tadi Pak, menurut saya dari liabilitas kita bisa lihat pinjamannya. Tapi investasinya itu dari asetnya Pak. Pinjaman itu untuk beli aset, asetnya untuk kegiatan operasional. Nah dari kegiatan operasional itu dapat income. Nah, jadi investasinya itu pada aset-asetnya itu, Pak. Nah, berarti investment decision itu terlihat pertama di bagian neraca, di bagian atau di sisi aset. Aset, bukan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas itu sebenarnya menyertai dari investment decision aset itu sendiri. Oke, Yusma, sip. Galih. Galih? Halo, Galih. Halo, Pak. Galih yang mana ya, Pak? Ya, Galih yang ngomong sekarang, Galih Setiaji. Iya, Pak. Galih, kenapa investment decision itu tadi munculnya di aset, Galih? Kenapa dengan aset? Kenapa disebut sebagai keputusan investasi? Karena ya, seperti yang dijelaskan Yusma tadi, Pak. Jadi kalau masuknya ke aset ya, Pak, masuk ke kas atau ke ya masuknya ke aset. Terus jadi di aset itu juga nanti Halo? Halo, ya. Aman. Gimana terusin? Operasional perusahaan. Itu kenapa disebutnya aktivitas investasi. Sorry nih, coba ulangin kenapa aset itu investment decision? Seperti yang dijelaskan Yusma tadi, Pak. Jadi ketika perusahaan itu dapat pinjaman atau investasi itu kan masuknya nanti ke aset. Jadinya. Terus apa hubungannya aset dengan investasi?
Karena aset itu yang digunakan buat investasi, bukan, Pak? Aset itu digunakan untuk investasi. Contohnya apa nih? Aset itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, aset itu dikatakan investment decision karena dibeli untuk digunakan sebagai alat produksi, gitu ya, sebagai komponen untuk melakukan aktivitas operasional dari perusahaan. Itu kenapa kemudian disebut sebagai investment decision atau keputusan investasi yang harus dilakukan. Nah, investment decision ini, aset ini kemudian harus dibiayai dong, harus dibeli dong, ya kan? Beli mesin produksi, bangun pabrik, buka kantor cabang, beli persediaan, gitu-gitu kan. Butuh duit tuh, butuh pendanaan tuh. Pendanaannya dari mana? Dari liabilitas dan ekuitas. Bisa dari pinjaman atau obligasi atau juga dari ekuitas. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan financial structure ya, atau struktur keuangan. Bedanya dengan capital structure apa? Amelia, Tirta. Pak. Apa bedanya financial structure dengan capital structure? Kalau financial structure itu dia meliputi semua liabilitas sama ekuitas yang digunakan untuk membiayai investasi buat kegiatan operasional perusahaan. Tapi kalau capital structure itu lebih spesifik ke modal-modalnya buat yang jangka panjang, Pak. Oke, kenapa harus dibeda-bedain begitu? Gitu bukan? Apa tujuannya dibeda-bedain begitu? Kan apa namanya? Buat kalau misalkan yang jangka panjang itu nanti buat investmentnya. Kalau misalkan yang financial structure, kalau yang permanen itu baru masuk ke capital structure, capital structure, Pak. Terus yang jangka pendek, kenapa dia nggak masuk capital structure? Jadi sebenarnya kenapa sih harus dibeda-bedain begini? Bentar, Pak. Setahu saya kalau kenapa dibedain, kalau misalkan finansial itu kan buat kegiatan operasional yang dalam jangka pendek, tapi kalau misalkan capital structure itu yang bisa going concern. Oke. Jangan nyebutinnya financial structure itu untuk kebutuhan jangka pendek ya, karena financial structure itu justru malah yang lengkap, yang ada liabilitas dan ekuitas. Nah, barangkali direvisi untuk yang kewajiban jangka pendek gitu ya, umumnya kan untuk aktivitas operasional perusahaan dalam 1 tahun kan gitu ya, sebagaimana definisinya. Tetapi yang berdampak jangka panjang atau yang lebih permanen, yang masuk di dalam unsur financing itu adalah yang sebenarnya capital structure gitu. Gitu nggak maksud Muamil ya? Jangan-jangan nggak begitu? Iya, mirip kayak gitu, Pak. Oh, mirip ya? Oke, kalau udah mirip nggak apa-apa lah. Oke. Berikutnya kita masuk ke liabilitas nih. Liabilitas atau kewajiban itu bisa dibagi ya. Ada yang kewajiban itu sifatnya financing liabilities, ada yang operating liabilities. Itu apa bedanya? Akbar? Ya, Pak. Apa bedanya? Kalau yang operating, financing.
Kalau yang operating liabilities itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun pelaporan. Kalau yang financing lebih dari 1 tahun pelaporan, Pak. Contohnya apa? Kalau yang operating itu berarti namanya account payable. Kalau yang financing berarti kayak notes payable, Pak. Itu yang kamu sebutin itu current dan non-current, jangka pendek dan jangka panjang. Oh, iya. Kalau financing and operating apa, yuk? Kalau yang, oh iya salah Pak, maaf. Kalau yang operating itu timbulnya dari aktivitas operasional. Kalau yang financing itu dari pendanaan, Pak. Maaf Pak. Kalau financing itu dari pendanaan. Kalau operating dari mana tadi? Operasional, Pak. Oke, contohnya apa? Kalau yang financing itu kayak bunga. Terus kalau yang operating itu kayak account payable, Pak. Contohnya account payable. Terus yang kita nanti analisis, yang kita perhitungkan, yang kita nanti lihat itu yang mana nih? Financing liabilities atau operating liabilities? Atau dua-duanya, Bar? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya? Kenapa dua-duanya? Bentar, Pak. Ya. Yang financing aja, Pak. Maaf. Oh, berubah. Kenapa financing aja? Karena itu yang kita bahas di materi ini nih, financing aja, operating saja, atau financing dan operating? kalau sekarang dibahas financingnya aja, Pak. Financing aja. Terus operatingnya gimana dong? Tinggalin aja. Karena financing itu, Pak. Apa ya? Apa? Ayo. Kurang Pak, tahu, Pak. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu. Yang kamu banyak tahu yang mana? Apa ya, Pak, alasannya, Pak? Karena udah masuk di aktivitas operasi kali ya, Pak? Nah, gitu dong. Jadi financing liabilities ini menjadi core, menjadi inti dari analisis arus kas pendanaan ini ya. Namanya juga financing, namanya juga arus kas pendanaan. Bagaimana perusahaan itu mendanai, membeli asetnya, itu yang menjadi pokok, yang menjadi subjek, yang menjadi tema utama gitu. Jadi dilihat tuh bondnya, kewajiban atau pinjamannya, gitu-gitu loh, yang menjadi perhatian utama gitu. Tetapi yang misalnya account payable yang terkait dengan operasional ya nanti kan ada arus kas operasi itu, nanti akan kelihatan di sana. Itu ya. Jadi kita sudut pandangnya di arus kas pendanaan ini ya di financing liabilities. Oke, terus menganalisa liabilitas, kamu banyak tahu nggak, Bar? Cara menganalisis liabilitas? Atau kurang tahu juga? Bar? Ya, Pak. Kemana tadi anaknya? Analisis liabilitas, banyak tahu kan kamu? Juga enggak sih, Pak. Oh, enggak juga? Ya udah, kalau enggak ganti Felix. Felix kayaknya banyak tahu. Felix, saya mau nanya. Di
Di dalam kita melakukan, saya cek dulu, jangan-jangan Felix-nya nggak ada. Felix ada, Felix? Ada, Pak. Oh, ada. Felix, dalam melakukan analisis liabilitas, ada yang namanya restriction on deploying resources. Itu maksudnya apa, Felix? Saya mungkin agak masih belum paham juga, tapi saya pengetahuan saya saja, Pak. Setahu saya, ada pembatasan gitu, Pak, dalam melakukan kegiatan bisnisnya gitu, Pak. Contohnya siapa yang berani batas-batasin? Kalau sepengetahuan saya, Pak, gimana ya bilangnya? Dari manajemennya, Pak, membatasi dari pemakaian, membatasi pemakaian sumber daya, Pak. Kenapa, Pak? Jadi manajemen membatasi manajemen untuk menggunakan sumber daya. Loh, kenapa manajemen membatasi dirinya sendiri? Oh, berarti bukan gitu ya, Pak. Mungkin dari pihak peminjam, dari pihak kreditur memberikan pembatasan pemakaian sumber daya kepada manajemen mungkin, Pak. Gitu. Kreditur, pihak bank gitu ya, memberikan pembatasan terhadap penggunaan sumber daya. Sumber daya apa nih yang kamu maksud di sini? Mungkin ini, Pak. Apa? Kan misalnya bank itu Pak memberikan kas gitu ya, Pak. Jadi di sini dibatasin gitu, Pak, peruntukan kasnya untuk apa gitu, supaya terjamin likuiditas dari si perusahaannya gitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, haknya apa kreditur kok ngatur-ngatur orang? Duit-duitnya perusahaan kok diatur? Ya, tapi supaya menjamin ini, Pak, terbayar, Pak. Supaya terjamin apa? Supaya terjamin gitu, Pak, pembayarannya. Supaya kembali gitu, Pak. Loh, justru bukannya kalau kasnya dibatasin, nanti operasional bisnisnya juga terganggu. Kalau operasional bisnisnya terganggu, nggak dapat profit. Kalau nggak dapat profit, jadi nggak bisa bayar utang dong. Mungkin malah berbahaya tuh. Nggak dibatasin secara ini, Pak. Nggak dibatasin secara ketat gitu, Pak. Dalam artian selama masih bisa balik gitu, Pak. Oke. Tapi bukan itu maksudnya. Iya, Pak. Ada yang mau bantu Felix? Apa nih maksudnya restriction on deploying resources? Iya, Sa? Ya. Jadi syarat dari kreditur agar duitnya benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif, gitu ya? Nah, kalau kayak gitu bukannya nggak usah dikasih tahu juga perusahaan harusnya ngerti ya, Sa? Emang kenapa harus dikasih tahu sama kreditur? Otomatis kalau minjem ya harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, kan? Oke, jadi untuk meyakinkan bahwa penggunaan pinjamannya itu
digunakan untuk aktivitas operasional, produktivitas dari perusahaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ketentuannya itu sih ya semua pinjaman pasti harus begitu gitu ya. Ada proposal kreditnya gitu, ada semacam dokumen pengajuan kreditnya, nanti dinilai dari situ. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan restriction on deploying resources ini lebih spesifik. Jadi si lenders itu yang ngasih pinjaman, si kreditur tadi itu sudah mengatur sampai spesifik bahwa penggunaan pinjaman itu hanya boleh misalnya digunakan untuk membeli barang dari produsen tertentu, dari negara tertentu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan restriction ini, bukan cuman sekedar kamu nggak boleh loh, kamu utang malah buat piknik gitu, buat piknik karyawanmu. Nah, itu nggak di level itu, tapi sudah sampai ke level yang sangat detail gitu. Jadi misalnya perusahaan gitu ya mendapatkan pinjaman dari misalnya nih konsorsium bank internasional gitu, misalnya dipimpin oleh katakan Standard Chartered gitu ya, Stanchart itu kan basisnya katakan di Singapura gitu ya. Nah itu nanti di perjanjian kreditnya dibilang tuh, ini aku kasih pinjaman, tapi nanti kamu gunakan untuk membeli produk-produk ini loh ya, hanya boleh digunakan untuk membeli produk-produk dari perusahaan ABCDE yang ini ABCDE ini ada afiliasinya dengan Standard Chartered gitu, atau dia itu misalnya perusahaan-perusahaan Singapura gitu. Nah itu bisa sampai segitunya restriction-nya gitu. Nah otomatis kalau diatur-atur begini kan nggak fleksibel nih perusahaan, karena bisa jadi barang yang dibeli dari perusahaan ABC tadi yang dari Singapura itu lebih mahal dibandingkan ketika misalnya dia membuka lelang gitu. Nah itu kemudian menjadi hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan analisis liabilitas. Tapi pertanyaannya adalah kok mau perusahaan diatur-atur begitu gitu? Emang kenapa dia mau ya, kira-kira, Alfiandi? Atau sebenarnya ini omong kosong doang nih? Ini sebenarnya materi doang, nggak ada kenyataannya ini. Restriction on deploying resources ini. Menurutmu gimana? Kalau yang saya baca sih tujuan dari pembatasan penggunaan dana ini karena mungkin yang meminjamkan itu punya motif yang lain gitu, tujuan yang lain dari selain bunga utangnya itu. Misalkan kalau yang saya baca dari kasus MRT ini, dia kan dipinjemin dari bank yang di Jepang itu ya Pak, dari JICA. Nah terus di dalam perjanjian di sini kasnya cuma boleh dipakai buat membeli barang itu dari Jepang. Nah alasannya kenapa? Dan juga kenapa yang dipinjemin itu mau? Nah karena di situ tuh nanti dikasih fitur lagi dari yang peminjamnya itu, yaitu bunganya itu lebih rendah, karena kalau di sini bunganya itu cuma 0,4%. Nah, dan juga keuntungan buat dari sisi peminjamnya itu, ya nanti dia barang-barangnya yang dia di Jepang tuh dibeli. Jadinya kalau menurut saya ini tuh jadi nggak cuma kayak sebatas buat pinjem duit doang gitu Pak, jadi ada motif yang lain. Kalau di sini kan dari pihak Jepangnya mau jualan. Nah kalau dari kita ingin pendanaan yang murah seperti itu sih Pak. Oke. Itu kamu baca apa itu, Alfiandi? Di depanmu ada bacaan apa? Ada catatan, Pak. Catatan apa? Catatan rangkuman ini dari grup angkatan. Oh, gitu. Pantesan Iya, kok kayak deja vu gitu. Perasaan kita belum ngomongin contoh-contoh, tapi udah ada contoh-contoh ya. Oke, bagus. Oke, ini Alfiandi udah selangkah lebih maju. Oke, kalau gitu yang dilutive conversion, Alfiandi, saya nggak tahu ada catatannya atau enggak. Kenapa dilutive conversion menjadi topik dalam analisis liabilitas? Karena liabilitasnya ini nanti dia bisa mempengaruhi ekuitasnya dan mempengaruhi kontrol dari perusahaannya ini, dari shareholder. Gimana tuh? Coba detailin lagi. Kalau dilutive kayak yang convertible bond kan nanti dia bisa diubah ke jadi ordinary share ya Pak. Nah itu tuh nanti jadinya utangnya tuh bisa terlunaskan dan dia nanti malah diganti ke share dan dia bisa mempengaruhi
kepemilikan dari perusahaan itu ngaruh ke shareholder yang lain, Pak. Ngaruhnya apa ke shareholder yang lain? Kontrol kepemilikan terhadap perusahaannya itu, Pak. Kalau kontrol kepemilikannya terpengaruh, emang kenapa? Ya, nanti bisa ada ini, yang pemegang kontrol baru itu bisa punya motif yang mungkin berbeda lagi dari pemilik yang sebelumnya. Jadi nanti masih bisa banyak kepentingan lagi bercampur kalau kayak gitu. Oke. Sip. Oke, saya nggak mau nanya Alfiandi lagi deh. Dia udah tahu semuanya. Berikutnya. Vicky ada Vicky? Vicky Rahma? Ada, Pak. Ada ya? Nah, itu tadi kita ngomongin tentang analisis liabilitas. Terus kalau di materi ini dikasih 3 contoh ya, liabilitas yang patut kita waspadai lah ya istilahnya, atau kita lihat secara detail gitu. Yang pertama leasing, yang kedua contingency, yang ketiga off balance sheet. Leasing, oke lah, AKM-nya kan dapat bagus ya kemarin ya. Semoga saya nggak tanya tentang leasing, tentang contingency. Contingency itu apa? Vicky? Iya, Pak. Bentar, Pak. Lu mau kemana dulu nih? Bentar. Baca dulu, Pak. Contingency itu... Oke. Itu, Pak. Apa namanya? Potensial gain sama loss yang bergantung di satu kejadian gitu ya, Pak. Terus kenapa menjadi perhatian kita di dalam analisis kewajiban? Estimasi liability-nya bukan, Pak. Kenapa dengan estimasinya? Karena ada resiko kemungkinan untung rugi dari kejadian itu. Terus gimana caranya biar estimasinya itu ini presisi? Cara analisisnya ya, Pak. Jadi apa yang kita lakukan dalam analisis sehingga kita bisa yakin bahwa ini estimasi untuk menghitung contingent liabilities ya, terutama itu sudah proper gitu, atau sudah seperti yang seharusnya, atau sudah menggambarkan kondisi real yang sebenarnya gitu. Gimana caranya? Namanya juga estimasi kan, belum ada yang tahu sebenarnya. Bisa dilihat dari bias-bias pengalaman sebelumnya gitu, Pak, sama pengalaman sebelumnya kok ada bias tuh gimana? Iya juga ya. Prosesnya seperti apa ini, Vicky, kalau menentukan estimasi dalam kewajiban kontingen ini? Mekanismenya seperti apa di dalam perusahaan? Misalnya ambil contoh itu tadi ya, dari proses pengadilan tuh, itu gimana tuh menentukan tingkat probabilitas dan tingkat apa tuh namanya, expected loss-nya? Dilihat dari yang tadi apa itu gak apa yang kalau yang tadi hukum-hukum itu kan dia konsul sama lawyer gitu ya, Pak. Terus dilihat dari kasusnya juga gak sih dia bisa menang apa enggak kayak gitu. Siapa yang konsul dengan lawyer? Itu divisi yang menangani risiko itu tadi, divisi di perusahaan. Divisi manajemen risiko. Terus siapa lagi yang memberikan advice, memberikan ini masukan? Kalau dari yang komisaris itu kan dia juga punya komite, bikin juga kan komite manajemen risiko, itu dia juga ngejagain gitu, bisa ngeliatin kerjaan.
Terus kemudian hasilnya dari kesepakatan atau hasil diskusi mereka itu apakah fix number atau Enggak. angkanya itu ya sudah pasti sudah tetap gitu? Enggak, dia berubah gitu tergantung sikon nggak sih Pak? Tergantung dari analisisnya lagi. Oke, nah itu bisa dilihat di mana? Tergantung sikonnya itu. Dilihat dari sikon, dilihat dari ini ya nggak sih Pak, kan kayak kasus kan beda-beda, jadi probabilitasnya beda-beda, terus keadaan ekonomi beda-beda, makronya kayak gitu. Jadi ya pasti beda juga estimasinya. Iya, makanya kan berubah-berubah sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya, sesuai dengan perkembangan kasus. Nah, itu bisa dibaca di mana gitu. Kita sebagai analis tuh bisa membaca itu dari mana? Dari CALK. Dari CALK. Di annual report. Emang ada? Hah? Annual dari? Report. Dari annual report. Annual report itu apa sih? Annual report bahasa Indonesia laporan tahunan, Pak. Laporan tahunan. Kita bisa dapatkan di mana laporan tahunan? Apa bedanya dengan laporan keuangan? Kalau laporan keuangan kan angka-angka ya, Pak. Kalau laporan tahunan tuh penjelasan dari manajemennya tentang kebijakan dia di tahun itu kayak gimana gitu. Iya. Oke, ada manajemen reportnya, ya ada capaian-capaian yang dicapai, capaian-capaian yang berhasil diperoleh oleh perusahaan, termasuk juga dia ngasih informasi tentang apa saja yang transaksi-transaksi atau event-event apa saja yang berpengaruh pada perusahaan, gitu-gitu. Oke, itu ya. Itu kita bisa lihat di sana tuh tentang bagaimana perkembangan kewajiban kontingen. Sekali lagi, kalau dia itu secara probabilitas tadi ya 50% lebih, 51 sampai 99%, maka harus dicatat. Kenapa kok sampai 99%? Kenapa nggak 100%, Vicky? Karena yang namanya estimasi pasti nggak ada yang 100% sih, Pak. Oh iya, kalau 100% yang namanya kejadian ya. Kalau kepastian. Kalau terjadi kan berarti itu 100% gitu ya. Kalau estimasi ya berarti kurang dari 100%. Oke, sip. Berikutnya. Ini jam berapa nih? Oh, masih lama. Habib? Iya, Pak. Oke, Habib. Satu lagi di liabilitas tuh ada OBS ya. Ada OBS. Off balance sheet. Apa itu off balance sheet? Tidak ditampilkan di neraca, Pak. Apa yang tidak ditampilkan di neraca? Ya, liabilitas itunya, Pak. Liabilitasnya, Pak. Liabilitasnya nggak ditampilkan di neraca. Emang boleh, Bib? Jadi dia ditampilkannya sebagai expense langsung di income statement. Jadi di neracanya nggak ada. Oh, itu kalau operating list ya, yang kamu maksud ya? Iya, bukan ya, Pak? Iya benar. Cuman pertanyaan saya masih umum nih. Kalau operating list oke lah, karena dicatatnya di income statement kan, itu juga bagian dari laporan keuangan ya sebenarnya. Tapi maksud saya untuk hal yang lain, emang boleh tidak mencantumkan transaksi yang terjadi? Seharusnya semuanya dicantumkan, tapi dengan kejadian tertentu boleh nggak di neracanya gitu, misalnya dicantumkan di tempat lain gitu. Jadi intinya sama-sama bisa jadi di CALK-nya. Sorry Bib, coba diulang, bisa dicantumkan di mana? Mungkin maksudnya intinya tetap disampaikan mungkin, tapi tidak di neraca secara langsung, bisa jadi lewat report yang lainnya seperti di CALK atau di mana gitu. Ya itu kan juga bagian dari laporan keuangan sebenarnya. Mungkin pertanyaannya adalah apakah off balance sheet ini hanya semata-mata tidak muncul di neraca, tapi juga muncul tapi tercatat di laporan keuangan yang lain gitu. Atau bisa jadi off balance sheet ini memang benar-benar di mana-mana nggak ada gitu.
Menurutmu gimana, Bib? Menurut saya cuma tidak ada di neraca, Pak. Soalnya kalau nggak ada di mana-mana, gimana kita mau tahu rekapnya gitu? Maksudnya gimana tahu kalau ini pernah terjadi gitu? Gitu ya. Jadi minimal ada di laporan laba rugi, minimal ada di arus kas, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terus kok bisa muncul off balance sheet ini? Apa sih tujuan manajemen? Bim? Kalau manajemen sih biar tidak terlalu memberatkan di neracanya, Pak. Apalagi liability kan kalau bisa dia off balance sheet kan biar tampak lebih bagus neracanya. Oke, tapi bukankah ketika ada liabilitas asetnya juga nambah, Bim? Aset yang nambah kan belum tentu bisa memutar jadi uang, Pak. Sedangkan liabilitas sudah pasti menjadi utang. Aset itu belum tentu menjadi uang. Iya, kalau ya memang aset tujuannya kan untuk generate uang, tapi kan belum tentu 100% menghasilkan uang, Pak. Sedangkan liabilitas ini sudah 100% kita ada utangnya gitu. Jadi lebih baik mendingan nggak ada liabilitasnya gitu. Oke, gitu ya. Jadi main aman gitu ya. Iya, karena Pak. itu sesuatu yang harus dibayar. Jadi kalau bisa disembunyiin, katakan begitu ya, di offin itu di offin gitu. Itu contohnya ada throughput agreements ya, Bib ya. Itu transaksi sebenarnya gimana, Bib? Throughput agreements ini? Saya masih belum tahu, Pak, soal yang itu, Pak. Saya belum tahu, Pak, yang itu, Pak. Oh, kamu belum tahu? Yang kamu tahu apa? Take or pay barangkali kamu tahu. Gimana kalau take or pay? Gimana ya? Atau bisa kamu kasih contoh off balance sheet yang lain selain operating list loh ya, jangan operating list mulu. Benar, Pak. Coba saya cari. Saya baca ada special purpose vehicle itu, tapi saya nggak ngerti maksudnya, Pak. Oke, kamu tahu namanya, nggak tahu barangnya ya. Aduh, ini berat ini kalau begini. Oke, coba minta tolong Devika. Devika ada Devika? Iya, Pak. Waduh, suaranya ngeri. Devika? Iya, Pak. Itu suaranya beneran apa karena sinyalnya jelek ya? Halo, Devika? Wah, kayaknya sinyal ini. Putri dulu deh, Putri Dewi Nur. Iya, Pak. Nah, ini. Put, ya. Kalau throughput agreement apa, Put? Throughput itu kalau misal perusahaan beli produk tapi produknya itu belum ada, jadi masih dalam proses produksi, Pak. Nah, itu ininya di mana tuh? Apa tuh namanya? Kenapa itu kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan analisis kewajiban, Bu? Soalnya kalau barangnya masih diproduksikan, berarti belum ada inventory yang masuk ke kita gitu kan, Pak. Jadi nggak nampak di neraca. Padahal komitmennya kan udah ada ya, Put ya? Iya. Jadi itu bisa jadi akan membebani perusahaan tuh, komitmennya sudah ada, tetapi inventory-nya belum tentu datang atau belum tentu ada. Kalau take or pay apa, Put? Itu kalau misalnya perusahaan dia beli barang tapi udah ada minimal ordernya.
ada minimal yang harus dibeli berapa gitu. Terus kenapa itu menjadi kewajiban yang perlu kita perhatikan? Soalnya kan kadang kebutuhan perusahaan itu kan naik turun ya Pak. Jadi misal ada batas minimal beli 70% gitu dari yang diproduksi suppliernya, terus ternyata perusahaan yang beli itu padahal sebenarnya cuma butuh 50% gitu. Berarti kan yang 20%-nya nggak kepake tuh Pak. Padahal dia tetap harus bayar gitu. Tetap harus bayar 70%-nya. Jadi kayak kewajiban juga gitu ya istilahnya ya, tapi belum pasti kan gitu ya. Oke, kalau yang special purpose vehicle tadi yang dibilang Habib itu apa, Put? Special purpose apa, Pak? Special purpose vehicle, SPV. Nah, itu saya baru pertama dengar. Oh, baru pertama dengar. Dari Habib ya? Dari Habib, iya. Oh, Bib, tanggung jawab, Bib. Apa itu SPV, Bib? Benar, Pak. Saya cari artinya dulu, Pak. Oh, nyari dulu. Ada yang tahu SPV apa? Belum? Oke, saya ini aja lah. Saya kasih tahu ya, SPV itu Special Purpose Vehicle itu kayak perusahaan, itu dia bikin kayak anak perusahaan gitu. Jadi dia misalnya nih PLN ya, dia itu mau bikin misalnya pembangkit listrik join dengan swasta gitu. Nah itu dia membuat, mereka berdua ini membuat satu perusahaan anak yang SPV ini, dia itu mencatat semua aset, semua kewajiban, semua ekuitas yang terkait dengan proyek tadi. Jadi aset atau kewajiban itu nggak muncul di PLN atau nggak muncul misalnya di saya sebut misalnya PLN kerjasama dengan Adaro gitu ya untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap, katakan begitu. Nah PLN sama Adaro bikin anak namanya misalnya Adaro PLN gitu ya, Adaro Negara katakan gitulah ya. Nah si anak entitas inilah yang disebut dengan SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi semua aset, semua kewajiban yang terkait dengan PLTU itu nggak muncul di PLN, nggak muncul juga di Adaro, munculnya di si anak ini tadi gitu. Yang anak ini itu dipisahin gitu, makanya disebutnya special purpose. Memang dibuat khusus tujuannya untuk ngurusin PLTU hasil kerjasama dari PLN dan Adaro itu. Nah di situ juga bagian dari off balance sheet karena sebenarnya utang PLN maupun utang Adaro yang dilakukan untuk membangun pembangkit listrik itu tadi itu nggak kecatat di PLN maupun di Adaro, tapi kecatatnya di si entitas anak ini. Gitu. Itu yang disebut dengan Special Purpose Vehicle. Jadi kendaraan khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoperasikan bisnis yang spesifik itu tadi. Nah, gitu. Itu namanya SPV dan kemudian dia juga bisa menjadi bagian dari off balance sheet. Last but not least tentang ekuitas. Kalau di ekuitas itu apa yang perlu kita perhatikan? Rizka Trisna? Iya, Pak. Nah, kalau di ekuitas apa ya yang perlu kita perhatikan? Bagian utamanya atau bagian pentingnya? Shareholder equity mungkin, Pak. Shareholder equity, kenapa itu kita harus perhatikan dalam analisis pendanaan? Kenapa rupanya? Apa alasannya? Mungkin itunya, Pak, di bagian hybrid securities-nya. Oh, bagian hybrid securities. Kenapa hybrid securities menjadi penting? Karena dia itu punya kewajiban di masa depan yang belum pasti gitu, Pak.
Kewajiban di masa depan yang belum pasti itu apa? Soalnya dia kan bisa diubah kalau nggak salah, Pak. Bisa berubah? Iya. Bisa berubah jadi apa? Misalnya. Satria baja hitam kah? Hah? Misalnya kayak apa? Share terus diubah menjadi obligation gitu, Pak. Saham berubah jadi obligasi, gimana itu? Balik ya, obligasi bisa dikonvert menjadi saham. Nah, iya, Pak. Nah, kenapa itu menjadi penting? Akan berpengaruh kemana? Ke EPS-nya. Ke apa? Ke jumlah saham yang beredar mungkin, Pak. Ke jumlah saham yang beredar. Kalau jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak, emang kenapa? Nanti itu EPS-nya jadi rendah. Oke, EPS itu jadi salah satu concern ya. Tetapi lebih spesifiknya lagi, kalau di dalam analisis ekuitas apa? Kalau EPS itu kan ya ini ya return ya. Iya. Yang lebih penting lagi apa? Mungkin itu hak suara tadi, Pak. Hak suara, kenapa dengan hak suara? Hak suaranya kan jadi semakin itu dikit. Kalau semakin dikit emang kenapa? Jadi tidak berpengaruh gitu, Pak. Ininya kurang ya, kontrolnya berkurang atau Ya. hak suaranya untuk menentukan kebijakan perusahaan itu berkurang gitu. Jadi mungkin ada pemegang saham atau kelompok pemegang saham lain yang malah mengendalikan perusahaan kan gitu ya, karena ada ini tadi apa namanya perubahan komposisi dari pemegang saham. Ini kaitannya dengan dilutive conversion tadi yang diterangin di depan tadi sebelumnya. Terus satu lagi itu kalau di equity itu ada tentang ini ya, kelas dari atau apa tuh level dari saham. Jadi kalau ekuitas kan memang dia lebih junior daripada debt ya. Kalau perusahaan pilot memang ekuitas itu menjadi yang terakhir gitu mendapatkan pengembalian. Nah, dari juniornya si ekuitas ini juga dibagi-bagi lagi tuh di dalamnya. Dari yang junior ini siapa yang paling senior gitu. Misalnya kita tahu kan ada saham preferen gitu ya. Tapi kemudian yang terpenting lagi ini nanti dianalisis di saham biasanya. Di saham biasanya itu juga dibagi-bagi lagi tuh. Siapa yang paling senior di antara pemegang saham biasa. Nah gitu-gitu. Nah itu yang dilihat atau kemudian dianalisis juga. Oke, demikian 529. Saya yakin ini kita sudah sama-sama lapar gitu ya. Daripada kita teruskan dan bertambah lapar, waktunya juga udah habis juga. Saya tutup dulu kuliahnya untuk analisis arus kas pendanaan sampai di sini. Jadi sekali lagi kalau di resume barangkali dalam 2 kalimat, kita ini sedang mengoverview tentang bagaimana perusahaan itu bisa mendanai asetnya gitu. Yang itu tercermin di liabilitas dan ekuitas. Maka liabilitas dan ekuitas inilah yang kemudian kita eksplor lagi untuk kita lihat, kita dalami lagi gitu. Apa yang terjadi di liabilitas